Tidak henti-hentinya, kita akan terus menelisik, menelusuri, mempublikasikan, mengedukasi, serta mendokumentasikan berbagai tinggalan bersejarah. Karena Jawa Timur ini memiliki potensi yang besar ya, dalam kemudian dari segi geografi, mampu menjadi pertahanan yang sangat luar biasa sekali pada masa peradaban kuno, serta merupakan lumbung pangan. Mengalirnya Sungai Brantas dan Bengawan Solo di Jawa Timur juga turut andil dalam membentuk peradaban yang ada di Jawa Timur. Benar yang dikatakan oleh Empu Sindok gitu ya dalam prasastinya, bahwasanya Jawa Timur memiliki potensi yang besar dalam hal kemakmuran. Kali ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita. Kemungkinan memang ada peradaban-peradaban tertua di abad ke-10 dalam sebuah bentuk prasasti, candi, atau istana yang terpendam, atau jejak-jejak artefaktual, ekofak, dan fitur lainnya. Mari kita telusuri sungai yang sangat bersejarah ini dengan sawah-sawah yang ada di sekitarnya. Seperti batu ini ya, batu besar ini ternyata bagian atasnya ini compang-camping, yang artinya batu ini sering diterpa oleh banjir bandang, sering diterpa oleh gempuran banjir yang ada di atas, namun tetap berdiri kokoh, hanya cuil-cuil saja. Nah, ini menandakan bahwasanya batu ini lambang kekokohan, lambang kemudian kejayaan dan kesuksesan dari seseorang yang tenang dari segala gempuran masalah-masalah yang menderahnya. Jadi kita lanjutkan. Tapi mirip batu meteor ya teman-teman, hitam, kelam, dan sangat keras. Jadi sungai yang sangat jernih ini ternyata terus mengalir pada musim-musim kemarau, juga terus mengalir pada musim penghujan, apalagi debit air pasti sangat tinggi. Dan kita lihat di sini ada semacam batu cadas, malah mirip dengan ular naga raksasa. Lah ini. Nah, yang keluar dari perut bumi ya, jadi menjorok ke sana. Ini luar biasa sekali. Dan ini ada semacam jalan setapak, diduga ada juga jalan kuno ya, yang kemudian akhir-akhir ini dahulunya adalah punden yang bernama Punden Watu Gilang. Ada banyak sekali semak belukar dan pohon-pohon yang menutup bagian bukit kecil ini. Ternyata setelah kemudian dibersihkan oleh warga, tersingkaplah sebuah candi yang sangat megah pada masanya. Jadi sebuah bukit kecil yang saat ini berstatus tanah ganjaran, jadi kepala desa, dan juga biasanya disewa oleh warga masyarakat untuk ditanami macam-macam ya, mulai dari padi, ketela maupun jagung ya. Dan saat ini kondisinya memang sudah beroh. Beroh itu artinya tidak ada tanaman, habis dipanen. Assalamualaikum. Nun sewu Pak Polo. Pak Polo ini dereng mriki. Dereng mriki. Nggih. Pak sinten niki, Pak? Pak Urip. Pak Urip. Biasa nggih nongkrong kali Pak Polo mriki, nggih. Kali Mas sinten niki? Mas Andi. Mas Andi nggih ya. Oh nggih sering tepang kula ning mriki. Nun sewu Mas Andi, tumut.
Lembar masih. Nggih. Jadi situs dan punden yang sangat keramat ini setelah dibersihkan oleh warga ternyata diduga ada semacam candi yang megah pada masanya ya, dan saat ini terus menjadi situs religi atau masih disakralkan dan menjadi situs magis gitu ya. Dan jika kita lihat ternyata penuh dengan fragmen batu bata kuno gitu ya, dan batu bata kunonya ini dari segi ketebalan misalnya salah satu contoh ya, di sini kita lihat. Nah, ini ada berbagai ukuran batu bata mulai dari ketebalan sekitar 8 cm yang diduga batu bata ini abad ke-10 atau jauh sebelum era kerajaan Majapahit. Bahkan pecahan tembikar terakota yang dikumpulkan oleh warga ini sangat banyak dan melimpah ya. Berbagai jejak kemudian gentong, kuali, buli-buli, jambangan terakota ya, termasuk kendi. Nah, ini adalah apa namanya? Bagian dari pancuran kendi, bagian dari pegangan kendi atau leher kendi gitu ya, dan di situ ada terakota termasuk ukel. Nah, ukel ini yang merupakan hiasan dari atap genteng dari sebuah bangunan pada masa kuno. Jadi jangan salah kalau kemudian pada masa kuno itu masyarakat sudah mengenal genting. Jadi ini adalah bagian dari pinggiran-pinggiran atap rumah ya, yang bagian pojok-pojok atau limasan-limasan itu biasanya dihiasi dengan ukel. Yang dimungkinkan memang situs ini meneropong sejarah yang cukup panjang, diduga mulai dibangun sejak masa Empu Sindok, sebagaimana kemudian berita prasasti tertua, baik itu prasasti Wulik gitu maupun prasasti Ketanen gitu ya, maupun kemudian terus dilestarikan pada masa kerajaan-kerajaan berikutnya, pada masa kerajaan Kahuripan, Kadiri, Singosari hingga Majapahit ya, di pertengahan abad ke-16 Masehi. Selain itu, selain kemudian banyak sekali fragmen terakota, fragmen tembikar, juga fragmen keramik Tiongkok dinasti, berbagai macam dinasti. Jadi di sini dikumpulkan oleh warga keramik Tiongkok dari berbagai macam dinasti, mulai dinasti Sung, dinasti Tang, dinasti Ming gitu ya. Dan ini adalah keramik-keramik yang memang pada masa kuno Majapahit belum bisa memproduksi bagian tembikar yang berglasir seperti ini, karena ini adalah dari bagian yang terbuat dari batu-batu tertentu di Tiongkok. Jadi di Tiongkok gitu ya, negara memiliki peranan penting dalam kemudian mengembangkan UMKM pada waktu itu di desa-desa, di provinsi-provinsi, di Gansu, di Yangsa, di Longyang. Itu banyak sekali kemudian provinsi-provinsi ini menghasilkan keramik yang berglasir, baik itu berwarna kulit telur bebek maupun hijau maupun keputihan dinasti Ming gitu ya. Jadi sepanjang sungai Yangtze-kiang, sepanjang sungai Huanghu ini diproduksi besar-besaran, sehingga kapal dagang Tiongkok yang sangat besar terutama Cheng Ho gitu ya 5 kali ke Majapahit tahun 1406, tahun 1411, tahun 1415, tahun 1419, dan terakhir tahun 1433 datang ke Majapahit membawa kain sutra dan bertonton keramik Tiongkok untuk ditukar dengan produk-produk andalan Majapahit, yaitu ada 5: palah, cengkeh, lada, kayu manis, dan jahe. Inilah kemudian rempah-rempah yang diburu dunia pada waktu itu ditukar dengan barang-barang Tiongkok, yaitu sutra dan keramik Tiongkok ini. Dan siapa sangka dahulunya ini merupakan candi yang sangat megah. Ada beberapa fakta historis maupun artefaktual, ekofak, dan fitur. Coba kita menghormati leluhur kita dahulu ya. Nah, jadi di sini ada semacam altar pemujaan gitu ya. Nah, ini coba kita hormati. Rahayu, 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 Mbah putunipun sowan, ong wilahing sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajang sekaring mayang. Nah, jadi kita sudah diizinkan untuk mengeksplorasi lokasi ini. Jika kemudian kamera bisa lebih mendekatkan, di sini ada fragmen yoni ya, yang sudah pecah menjadi 4 bagian atau 5 bagian. Dan di sana itu ada semacam fragmen arca Ganesha. Nah, ada semacam hiasan ceplok atau bunga yang ada di sana, juga sangat indah. Nah, dan ini merupakan jejak-jejak yang sangat arkais
atau sangat kuno dari segi ragam hiasnya. Jika kita lihat di sebelah sini, maka ragam hias pun akan terlihat juga sangat kuno sekali ya. Ada beberapa jejak suluran atau kemudian ceplok gitu ya, dan apa namanya segitiga tumpal ya, yang menandakan sangat arkais. Ini berbeda dengan kemudian ragam hias era kerajaan Majapahit yang memang didominasi pada masa Majapahit adalah sulur gelung, ceplok maupun segitiga tumpal. Namun pahatan di sini ini sangat halus yang menandakan sifat-sifat dimungkinkan bangunan ini memang era Empu Sindok, yaitu abad ke-10 Masehi ya. Jadi jika ditemukan fragmen Lingga Yoni, fragmen Arca Ganesha, dan ini juga ada batu dakon ya, jejak-jejak persajian di masa lalu, maka dimungkinkan ini adalah dahulunya sebuah candi besar yang ada di tengah di sini ya. Nah, itu diduga menghadap ke arah barat dengan kiri kanan pintu masuk yang selain Makara, pipi tangga candi, ada Arca Mahakala dan Nandi Suara. Di depannya diduga ada arca. Di sini ada semacam bangunan wahana ya, tempat dari apa namanya kendaraan Dewa Siwa, yaitu Lembu Nandi. Sedangkan jika upacara serada ataupun melakukan ritual mengitari candi pradaksina, maka pertama-tama seorang pendeta akan memimpin orang-orang untuk melakukan ritual pradaksina. Yang bagian selatan ini ada sebuah relung ya, relung yang berisi Maharesi Agastya, yaitu sosok manusia suci yang menyebarkan agama Hindu yang di Pulau Jawa. Jadi pemujaan Resi Agastya ini sangat tua, sebagaimana prasasti Dinoyo itu ya, yang ada di Malang, yang ada di Candi Badut ini yaitu nenek dari Gajayana itu telah memberikan arca Maharesi Agastya atau Agasti dari kayu cendana untuk dibuat tiruannya yang terbuat dari batu hitam yang halus ya. Nah, ini adalah Maharesi Agastya. Kemudian seorang pendeta Hindu terus melakukan ritual mengitari candi atau pradaksina gitu ya, sampai di relung timur. Nah, relung timur di sini ini biasanya ada Arca Ganesha. Arca Ganesha sendiri merupakan putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati, termasuk juga lambang dan apa namanya dewa ilmu pengetahuan. Nah, ini setelah itu kemudian seorang pendeta akan terus berjalan dalam ritual pradaksina sampai di relung sebelah utara. Nah, di relung sebelah utara inilah dahulunya ada semacam Dewi Parwati. Jadi ada Dewi Parwati ya, atau Durga, seorang wanita yang berdiri di atas lembu. Nah, ini kemudian seorang pendeta tersebut kemudian memasuki pintu masuk bangunan candi, masuk ke dalam. Biasanya di dalam ada Lingga Yoni. Dari Lingga Yoni inilah kemudian dikucurkan biasanya susu atau madu, kemudian mengalir sampai ke cerat yoni. Nah, ini salah satu kemudian ritual pradaksina pada masa peradaban kuno. Karena banyak sekali artefak-artefak yang mengindikasikan jejak-jejak bangunan suci bercorak agama Hindu Siwa, maka ini akan bisa dibedakan dengan corak-corak bangunan suci yang bermotif atau berciri agama Buddha. Jadi diduga memang dahulunya candi ini merupakan candi yang sangat megah pada masanya, yang dimungkinkan merupakan candi Hindu dengan berbagai macam panteon-panteon arca-arca agama Hindu, serta kemudian diduga dibangun pada abad ke-10 Masehi era Empu Sindok, terus kemudian dilestarikan sebagai sebuah bangunan religi pada masa Kahuripan, Kadiri, Singosari hingga masa Majapahit akhir. Bahkan kemungkinan masyarakat masih terus menemukan berbagai macam artefak termasuk koin kepeng Tiongkok sangat melimpah, dan struktur tembok keliling ya, diduga ada struktur tembok keliling yang masih terpendam di dalam tanah, serta gapura masuk, serta jejak-jejak monumental lainnya. Semoga bermanfaat.